dirindukan kan sangat luar biasa ya. Udah pasti masuk surga. Kalau surga merindukan kita sudah pasti masuk surga. Tapi kalau kita yang merindukan belum tentu masuk surga. Betul atau betul? Bu, lebih baik dicintai atau mencintai? Bu, saya tanya sekarang, lebih baik dicintai atau mencintai? Bapak lebih baik dicintai atau mencintai? Kalau kita mencintai, belum tentu dia mencintai. Tapi kalau dia yang mencintai, ya, sudah pasti kita akan memilikinya. Begitu pula surga. Ketika surga yang merindukan kita, sudah pasti kita dimasukkan ke dalam surga. Karena surga yang merindukan kita. Tapi kalau kita yang merindukan surga, belum tentu. Ya, karenanya ini kata Rasulullah, al-jannatul mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Mana yang pertama? Talil Quran. Jadi di bulan suci Ramadan surga itu sangat merindukan sekali kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Bukan saja di bulan suci Ramadan, cuma lebih dominan lagi di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan jangan malas membaca Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, redaksi hadis ini Talil Quran. Kenapa Rasulullah tidak bersabda Qari'il Quran? Seharusnya kan Qari'il Quran, tapi menggunakan redaksi hadisnya Talil Quran. Ini artinya apa? Artinya walaupun nanti di bulan suci Ramadan ketika kita baca Al-Quran, walaupun tajwidnya acak-acakan, lepetan, nggak ngerti tajwidnya, kemudian baca Al-Qurannya juga boro-boro pasohat, pasehat, ya pasek di dalam membaca Al-Qurannya, ya tajwidnya saja nggak mengerti. Seharusnya dibaca matob ini panjangnya 1 alif sama dengan 2 harokat. Ini semalam dibacanya panjang sekali 3 alif misalnya. Karena nggak ngertinya ilmu tajwid, begitu saja dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun baca Al-Qurannya berlebihan. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan kita pesimis membaca Al-Quran. Saya malas baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena saya baca Al-Qurannya masih berlebihan tajwidnya. Misalnya, bu ya bu, nggak usah berpikir begitu. Sudah baca saja, mau benar kok enggak. Yang penting kita masih terus nanti di bulan-bulan lain kita terus belajar ilmu tajwidnya, cara membaca Al-Qurannya. Ini yang dimaksud Al-Quran. Kalau saja Qari'il Quran, ini tentunya sudah fasih bacanya, mengerti tajwidnya baik secara teori maupun praktikumnya, tentunya sudah bisa. Kemudian baca Al-Quran yang sudah mengerti tentang sifat-sifat hurufnya, makhorijul hurufnya. Ini kalau Qari'il Quran. Tapi di sini redaksi hadisnya Talil Quran. Jadi walaupun melepetan tetap dirindukan surganya Allah. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana dicasnya iman kita. Ya, ibarat HP itu dicas di bulan suci Ramadan, dimotivasi di bulan suci Ramadan. Iya ya, saya membaca Al-Qurannya begini. Akhirnya bulan Syawal nanti setelah Ramadan, kalau begitu saya belajar tajwid belajar Al-Quran Jadi ada motivasi di dalamnya di bulan suci Ramadan, walaupun baca Al-Qurannya tidak sesuai dengan tajwidnya. Paham enggak sampai di sini Bu? Paham ya? Jadi baca Al-Quran. Jangan lihat HP dulu di rumah, yang lihat TV dulu di rumah. Masya Allah. Nah, metode membaca Al-Qurannya saya baca di dalam kitab Minahul Fiqhiyah pada ulama-ulama qiraah itu diajarkan. Jadi cara membaca Al-Quran itu ada 4 metodenya. Pertama ada metode tahqiq. Metode tahqiq ini tidak ada yang mampu membaca Al-Quran kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Orang membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tahqiq ini semuanya harus paham semua. Tajwidnya harus pas, fasihnya, cara mengucapkan kan paling sulit itu kata Rasulullah mengucapkan qudot. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya aja dulu waktu di pesantren belajar Fatihah saja itu 3 bulan aja. Ulang lagi 3 bulan aja. Ini baca Fatihah, belajar Fatihah. Karena
perbedaannya dulu dengan sekarang. Diulang lagi, wah di sini juga ngaji nggak mau pindah-pindah. Apalagi Fatihah, masya Allah. Karena Fatihah kita masuk rukun qauli yang wajib diucapkan di dalam sholat, harus benar-benar pas tajwidnya, wakofnya harus ngerti. Nah ini kemudian bukan saja tajwidnya, bukan saja makhrajul hurufnya yang pas di dalam membaca Al-Quran menggunakan metode tahqiq, tapi juga harus benar diisikan dengan Al-Qurannya. Tidak semua qari mengerti isi kandungan Al-Quran. Ya, karenanya ulama-ulama qiraah Mesir ya itu membuat tauseh itu lagu-lagu Al-Quran Karim, nagham Al-Quran, lagu-lagu Al-Quran adalah bayan, adalah musoba, adalah hijaz, ya, adalah hijaz, itu ada aturannya semua. Ada nahawat, ada ras, ya ada siarka, ada lagu syika, itu oleh ulama-ulama qiraah Mesir itu gak sembarangan. Ya, mereka buat tausehnya supaya ketika sedang ketiduran bisa berlatih membaca Al-Quran walaupun tak punya wudu. Karena itu bukan Al-Quran, hanya syairan saja, tauseh namanya. Itu masalah. Nurun nabiyyi 'alal 'alimi asfara. Tauseh seperti Al-Quran, padahal itu syairan ya. Ini namanya membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tahqiq. Nah kita tidak mampu, walaupun qari seluruh dunia tidak ada yang mampu seperti Rasulullah. Belum tentu yang suaranya merdu bagus, suaranya mengerti isi kandungan Al-Quran, belum tentu. Hanya ulama-ulama Mesir itu menciptakan lagu-lagu Al-Quran. Ketika ayat atau isi kandungan Al-Quran itu bergembira, menyatakan tentang orang yang bertakwa kepada Allah dimasukkan ke dalam surga, dilakukan dengan lagu gembira. Ketika isi kandungan Al-Qurannya sedih, dilakukan dengan lagu yang sedih. Ya, yang gembira misalnya menggunakan lagu hijaz misalnya. Sifat-sifat hurufnya itu artinya yang dilakukan dengan at-ta'anni, alon-alon, pelan-pelan. Jadi di samping mengerti tajwidnya, kemudian fasih, kemudian pelan-pelan bacaannya, di samping pelan-pelan menggunakan nagom Al-Qur'annya, mengerti lagu-lagu Al-Qur'annya. Ini menggunakan metode tartil. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya bawakan satu contoh. Ibu paham, bapak paham, silahkan jawab. Lagu apa? Jangan tahunya lagu Ayu Ting Ting aja, Bu ya. Kalau lagu Ayu Ting Ting, wah ya, itu nyanyikan benar-benar. Ibu ada di sini artis TikTok ada nggak? Masya Allah. Kalau udah nyanyi di TikTok, kalau Ayu Ting Ting, wah semangat banget.
Coba Al-Quran dilakukan. Ini tebak lagu apa? Lagu apa Pak? Ada nggak yang paham? Wa Takbir itu lebih cepat lagi membaca Al-Qurannya daripada
sholat lagi, silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan asalkan tajwidnya pas. Jadi imam sholat tarawih bacaan Al-Quran cepat, silakan asalkan tajwidnya pas sesuai dengan tajwidnya. Kebanyakan hanya menggunakan metode tadwir ini jadi imam sholat tarawih daerah Sepatan, Pak Haji mau ya raja biasa di lembur-lembur itu di kampung-kampung. Imamnya lebih hebat dari Haji Muhammad Zeta. Cepatnya bukan main. Betul. Mualaf itu kalau imamnya cepat bu, kalau di kampung-kampung disenangi ibu imam favorit. Sampai saya pernah daerah Sepatan, maaf ini pernah sholat tarawih saya ngomong, kebetulan imamnya ini masih jalan, saya belakang, kemudian ada ibu-ibu berbarengan juga, ibu-ibu bisik-bisik tetangga tuh. Kalau imamnya dia nih, gua seneng nih. Iya saya juga sama. Cepat dia mandi sebentar, tol imamnya. Itu paling disenangi ibu tuh kalau di kampung-kampung tuh. Masya Allah, rupa-rupanya imamnya mendengar, imamnya juga angkatan, tahu angkatan. Kalau dipuji, langsung mamul. Langsung mamul. Kalau dia rupa-rupanya cari akal barangkali. Kebetulan dia jadi imam. Tugasnya jadi imam ini di musola. Begitu jadi imam, mungkin dia cari akal lagi supaya penggemarnya itu dari kalangan ibu-ibu ini lebih banyak lagi, bagaimana barangkali. Ya namanya orang angkatan kan pengennya dipuji terus. Ya, ini jadi imam itu. Saya di barisan kedua. Ya begitu baca bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya juga beda dengan amin yang ada di Riyadhul Jannah. Kalau di kampung-kampung itu aminnya amin. Pokoknya yang namanya Pak Amin pokoknya budak aja. Masya Allah. Kenapa? Disesuaikan aminnya dengan baca Fatihah tadi yang cepat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Cuma Alif Lam Mim doang. Ini benar ya terjadi. Saya untungnya di barisan kedua. Kalau saya ada di sop pertama, saya tenang gitu imam. Masya Allah, gabungan cuma Alif Lam Mim doang. Benar terjadi ini bu. Benar terjadi. Masya Allah, ya Allah. Pengen cepat sih, pengen cepat. Jangan sampai Alif Lam Mim doang. Komo seperti sholat tarawih di Temboro, pesantren Temboro, Jawa Timur, Magetan. Ya, sholat tarawihnya ada yang 30 juz. Dan mulai habis isya sampai jam 3 itu kuat. Bapak kuat sholat tarawih. Habis isya sampai jam 3. Selesai sahur. Kuat kayak itu. Jadi sholat tarawih yang terunik di dunia itu ada di Indonesia semua. Ada yang sholat tarawih konon katanya berita di TV itu ada 11 menit doang. Betul. Di berita. Sholat tarawih tercepat. Bagaimana tumaninahnya? Tumaninah kan termasuk rukun sholat yang dasar. Jangan alasannya begitu diwawancarai. Ya dulu ini turun-temurun dan orang tua saya seperti ini. Ya dalilnya turun-temurun. Ya kalau dia kebiasaan yang buruk, kalau dari orang tua jangan kita ikuti. Betul. Apalagi itu maninanya itu kan. Yang bacaannya biasa saja, seperti di kampung-kampung, daerah Sepatan, Rajab, Maut, ya itu yang cepat saja kadang-kadang berpengaruh. Rukun qauli berpengaruh pada rukun fi'li. Betul. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Belum lurus belum apa itu. Rukuknya baru pakai sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Belum lurus belum apa masih bongkok. Yang itidalnya belum pas belum apa. Sudah Allah, sudah sujud Allahu akbar. Kalau makmumnya anak-anak muda isi penting. Betul. Kalau aki-aki sama nenek
yang sedang. Terlalu lambat juga jangan, terlalu cepat juga jangan jadi imam sholat tarawih. Betul. Kalau terlalu lambat bisa ditinggalin. Baca-bacanya menggunakan metode tartil misalnya. Rasulullah kalau di bulan suci Ramadan lebih senang di tempat ibadah di masjid. Kami itikaf ada terus. Wangi pulang ke rumah, TV lagi, HP lagi, betul. Nah, main sholat tarawih cepat-cepat. Bu, ketika buka sudah timun suri orang Betawi itu. Timun suri udah diminum 11 gudeg. Tambahkan di kolak. Betul. Mau kemana sholat tarawih makan kolak udah semangkok gede. Cepat-cepat sholat tarawih. Masya Allah, udah begitu sholat tarawih yang biasanya dengan witir 23 pengen dikurangin lagi. Dasar malas. Betul. Dikurangin pengennya 11. Udah biasa 23 dikurangin jadi 11. Alasannya apa? Malas sebetulnya. Itu malas aja sih kita. Betul. Tapi silakan saja yang mau 23 silakan, yang mau 11 silakan. Yang tak bagus. Oh, senanglah kalau 23. Sahabat-sahabat Rasulullah saya baca di dalam kitab Al-Mahalli. Ya, itu sahabat Ansor di Madinah. Itu sampai ada yang sholat tarawih 36 rakaat. Karena iri dengan muslimnya ada di Mekah. Karena muslimnya ada di Mekah itu kalau habis sholat tarawih dua rakaat dulu di zaman Rasulullah toa. Dapat 2 rakaat toa, makanya disebut tarawih. Tarawih itu dari kata rokat, istirahat. Dapat 2 rakaat istirahat. Kalau kita diselimuti dengan apa? Bacaan thayyibah. Betul. Iya, kata pemberitahuan. Sholat sunatan tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Kan begitu kita ya. Diselimuti dengan pemberitahuan atau diselimuti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan begitu ya. Saya yakin di antara masjid yang ada di Taman Cibodas ini satu RW misalnya ada masjid satu beda bacaan. Betul. Kalau berdua bisa 2 rakaat, 1 juz Al-Quran baca tadarus. Kalau memang kuat, betul. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi silakan aja bacaan Al-Quran menggunakan metode tartil, mau menggunakan metode hadir, mau menggunakan metode tartil, silakan asalkan tajwidnya jangan sampai rusak. Betul. Sayang kita sholat tarawih terlalu cepat, ya akan tetapi pahalanya nggak ada. Kenapa? Tumaninanya kadang-kadang hilang. Betul. Padahal tumanina itu termasuk rukun sholat. Saya singkat saja. Kita sampai jam 6 barangkali ya, seperempat lagi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu hati-hati wahafizil lisan, jaga lisan kita baik. Karena ini bisa membatalkan pahala puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada, kan sayang. Betul. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kamin shaimin laisa lahu ilal jibal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa, mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kan sayang. Dari kenapa? Itu dari karena diantaranya tidak memelihara lisan. Diantaranya kata Rasulullah jangan berdusta, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya
kan sayang. Jaga jangan sampai berdusta di bulan suci Ramadan. Kalau memang dikasih uang belanjanya segitu, sudah ya begitu ditanyakan oleh suamimu, uang belanja masih ada buat ntar sahur. Bilang kalau memang masih ada. Jangan bohong bu ya. Gue simpen aja dan gue bilang nggak ada pak, padahal ngumpulin buat beli baju lagi. Jangan bu ya. Ya itu namanya dusta itu namanya. Terus terang aja apa adanya, transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari dari penyakit ghibah, membicarakan orang bu ya, hindari. Jangan sampai. Makanya puasanya ulama-ulama itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Namanya puasa saumul khawas. Jadi dijaga juga, jangan sampai lidahnya itu. Bu ya, kemudian yang lima, memprovokasi itu bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya tidak ada, sayang. Kemudian jamin dulu bonus kata Rasulullah. Ya sumpah berdusta, sumpah palsu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang banyak orang yang sumpah palsu, itu nauzubillah. Ya di persidangan sumpahnya palsu di bulan suci Ramadan. Dia padahal puasa, iya. Pahalanya tidak ada, nol. Ini hidup pahalanya. Ya jaga ya. Kemudian apa? Wan nazru kata Rasulullah bisyahwat. Jangan memandang orang itu penuh dengan syahwat. Kalau kita memandangnya penuh syahwat, bisa membatalkan pahala puasa. Ibu sholat zuhur, bapak sholat zuhur berjamaah, lihat-lihat. Ibu lihat-lihat, dibayangin sahurkan sama ibu. Wah, jangan tuh tiang dibayangin sahurkan. Hati-hati loh. Ya, nanti betul-betulan itu membayangkannya nanti. Ya, hindari dari melihat, memandang. Mata kita jangan sampai memandang penuh dengan syahwat, bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya batal, pahalanya tidak ada, sayang. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya persingkat. Selanjutnya apa lagi? Fadilah atau amalan yang utama di bulan suci Ramadan kita lakukan wa ut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kira-kira kalau puasa lapar nggak? Puasa lapar nggak? Begitu apa istilahnya itu kalau keluar ngabuburit, ngejar-ngejarin, ngabuburit jam setengah 6 ngabuburit keluar. Makanan apa saja yang ada itu pengen beli, bener kan? Pengen beli semua, kolak pengen beli, kue masya Allah menarik, apalagi yang kelihatan ramen buah pengen beli kalau bisa semua. Masya Allah itu nafsu. Ya itu hati-hati saja itu. Hati-hati saja ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya ya mari kita jaga apa yang tadi dijelaskan oleh saya, itu semua berdasarkan rujukannya